Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa mengikuti kuliah secara online. Walaupun masih PPKM ya, kuliah online ini banyak hikmah. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sama saja kuliah offline juga sama. Ada sisi kebaikan, ada sisi juga mungkin ada kelemahan juga. Yang paling penting itu sisi kebaikannya, sisi manfaatnya. Sisi kebaikannya, walaupun kita sedang ada di rumah sambil mengurusi anak, kalau ibu-ibu kan, cucu dan sebagainya, itu bisa mengikuti kuliah. Ini sisi kebaikannya. Bapak-bapak yang sudah kerja atau yang sibuk, walaupun sedang perjalanan di jalan, ya bisa mengikuti kuliah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu ya. Ini satu sisi hikmahnya ya. Sisi kekurangannya mungkin kalau tidak langsung mungkin kurang begitu menyerap atau efektif ya. Mungkin juga bagi mahasiswa tertentu ya efektif juga, tergantung sekarang ini yang menerima ya, yang menerima perkuliahan ini. Semuanya itu ada ketergantungan, tergantung pada orangnya. Nah di sini itulah ada sisi hikmah ya, semuanya ada hikmah. Kalau maafnya ngomong, kalau menurut keyakinan saya, mohon maaf bagi agama yang lain, saya kira tidak beda ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami ya, semuanya itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ada hikmah di dalamnya itu pasti. Ya, sebagai contoh perkembangan iptek dia berkembang. Dengan ada COVID-19 dan COVID varian baru ini, ada kajian ilmu kesehatan, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan lain-lain, ilmu politik, ya, ilmu agama dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Tergantung dari kajian, ini melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya itu ya pada bidang-bidangnya masing-masing. Ilmu pengetahuan itu bisa berkembang menghadapi keadaan darurat internasional, darurat nasional. Nah ini ya, dengan adanya COVID ini. Selanjutnya saya mengenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal. Kalau alumni Fakultas Hukum UBL mungkin sudah kenal saya, nama saya ya. Kalau tidak kenal tidak sayang, tidak cinta ya. Ta'aruf, saling kenal mengenal di antara kita. Nah ini ya penting. Nama saya tidak asing lagi ya, Dr. Andes Baharudin, Master Hukum ya. Alamatnya di Jalan Nunyai, Gang Raya, Rajabasa, Bandar Lampung. Alamatnya di Jalan Nunyai, Gang Raya, Rajabasa, Bandar Lampung. Ya, ada tempat juga saya kajian-kajian, tempat kajian, ada
Pondok Pesantren Mini, boleh kita diskusi di Nunyai sini ya. Jadi ada tempat-tempatnya kita untuk studi pelajaran nanti. Rumah Mika apa My Speedy, Pak? Oh, ini My Speedy. Bu Haryat. Mohon untuk tidak berbicara dulu, mengganggu dulu, saya dulu bicara, mohon ya, ketenangan, kenyamanan demi lancarnya kuliah kita pagi ini. Terima kasih ya. Selanjutnya saya diberi tugas memberikan pencerahan atau pembimbingan kepada Anda menyampaikan mata advokasi hukum yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan daerah utamanya dan fungsi DPRD ya, termasuk juga wilayah provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya ya. Advokasi saya kira sudah tahu Anda ya, maksud dari kuliah advokasi ini. The advocacy is the act of pleading for, supporting or recommending active proposal, yang artinya tindakan hukum untuk memohon, mendukung atau merekomendasikan keikutsertaan secara aktif. Yang akan dibicarakan pada mata kuliah advokasi ini bagaimana keikutsertaan serta aktif dari mahasiswa memberikan satu rekomendasi dalam proses berkaitan dengan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan proses beracara di MK. Ini nanti terakhir saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan kewenangan MK. Ini sangat penting juga mata kuliah kewenangan MK ini, karena kewenangan MK ini kan ada luas ya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut, lebih-lebih kaitan dengan pilkada, pemilu ya, selalu eksis, selalu ada permasalahan-permasalahan ya. Bagaimana beracara di MK itu yang sebenarnya. Nah ini sebelum saya menyampaikan fungsi kepala daerah, fungsi DPRD ya, baik provinsi, kota, kabupaten, terlebih dahulu saya ingin membekali saudara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Mengenai buku-buku, nah ini bisa Anda baca nanti ya. Ada hukum tata negara, ada hukum otonomi daerah ya. Ada juga buku saya ya, ruang lingkup dan implementasi kekuasaan presiden di Indonesia. Ini buku ini tesis di Unpad Pajajaran Bandung dulu ya, ini bisa Anda baca juga ya. Kemudian jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, karya ilmiah juga bisa di Google, klik di Google itu ya. Dan yang lain, buku-buku yang lain bisa digunakan ya. Ini mengenai daftar pustaka. Sebelum lebih lanjut membicarakan fungsi-fungsi kepala daerah dan fungsi DPRD dalam hubungan tata kerja, saya akan membicarakan terlebih dahulu sistem government, sistem pemerintahan. Kita harus tahu payungnya ya. Jadi payungnya pemerintahan itu pembicaraan secara teoritis, secara teori.
kekuasaan negara dalam Undang-Undang NRI 1945 hasil amandemen ya, itu menganut sistem pembagian kekuasaan. Sistem government itu ada model pembagian kekuasaannya, ada yang division of power atau distribusi of power. Kalau division of power, distribusi of power itu apa? Pembagian kekuasaan dibagi-bagi, ada eksekutif, ada legislatif, kan begitu ya, pembagian. Tetapi kalau di Indonesia ini dia mengikuti yang mana? Sistem pemerintahan kita itu, sistem government kita ini, division of power atau distribution of power ya, pembagian kekuasaan dalam tugas-tugasnya terpisah ya, tetapi ada hubungan tata kerja. Itu di Indonesia. Kalau di negara lain seperti Amerika, nah itu sistem government-nya itu bagaimana? Separation of power. Separation of power, pemisahan kekuasaan yang mutlak. Fungsi eksekutif dia hanya menjalankan roda pemerintahan. Kalau legislatif itu dia membuat legislasi, peraturan perundang-undangan. Mungkin di sini ada anggota dewan juga kuliah ya. Iya. Atau Anda yang sudah bekerja di pemerintahan, ya perlu juga mengetahui ini ya. Terus seperti Amerika, pemisahan kekuasaan secara mutlak. Eksekutif ya eksekutif, legislatif ya tugasnya legislatif saja. Kalau di Indonesia kan beda dia ya. Nah ini jadi istilahnya division of power, distribusi of power, separation of power. Anda bisa mencontohkan nanti negara mana yang masuk division of power, yang separation of power. Nah ini kemudian berkembang lagi pembagian kekuasaan atau sistem pemerintahan itu, ada yang namanya sistem presidensil, ada sistem parlementer. Apa yang membedakan? Tentunya sistem presidensil dan parlementer ini ada tanda-tanda atau ciri-cirinya. Indonesia, Amerika itu presidensil, sistem presidensil. Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, jadi satu, head of state ya, satu ya. Ini presidensil itu. Pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, bertindak atas nama kepala negara atau mewakili negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Lambang kesatuan dan persatuan bangsa, menyangkut martabat bangsa dalam pergaulan internasional. Nah itu kaitannya dengan kepala negara. Makanya kalau bilang ada presiden Amerika ya kan, ada kepala negara kan gitu ya. Ini satu kesatuan ya. Nah kalau sistem pemerintahan parlementer, cirinya itu presiden atau raja, ratu sebagai kepala negara, kekuasaan nominal dan seremonial, lambangnya dalam negara. Maka presiden atau raja atau ratu tidak dapat dipersalahkan dalam urusan pemerintahan. Roda pemerintahan mengurusi negara, ini kalau parlementer. Kenapa nggak bisa dipersalahkan dalam mengurusi urusan roda pemerintahan, mengelola negara? Ada istilah
The king can do no wrong. Raja tidak dapat dipersalahkan dalam urusan pemerintahan, bukan urusan pribadi. Ya. Yang dipersalahkan siapa? Tentunya. Kalau sistem parlementer kan ada namanya Perdana Menteri PM itu. Pelaksana eksekutif pemerintahan itu ya Perdana Menteri. Jadi yang dipersalahkan nanti adalah Perdana Menteri yang membawahi kabinet-kabinet di situ. Maka ada istilah muncul nanti mosi tidak percayalah dan sebagainya. Maka kalau parlementer ini sifatnya juga ya rapuh ya. Karena tidak ditetapkan secara mutlak. Ya 5 tahun, 4 tahun. Kalau parlementer kan ditetapkan 5 tahun programnya itu, ya, jabatannya itu. Setelah habis masanya baru, ya. Kalau dalam presidensil kalau belum masa jabatan habis kan dia nanti wakilnya yang naik di sini, ya, menggantikan presiden. Apakah dia berhalangan sendiri atau mengundurkan diri, ya, atau diberhentikan atau